Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mona Rahman dengan NIM 2019-285. Perkenalkan, nama saya Rajovi Ramadan, NIM 2019 101 103 11293. Yang dimana pembahasan pokok yang akan kami angkat di dalam topik ini yaitu kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan bayi dan gugur kandungan di dalam KUHP, serta kejahatan terhadap tubuh atau semua bentuk penganiayaan dalam KUHP. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan materi yang telah sebelumnya saya sebutkan, kami akan membahas sedikit tentang tindak pidana, yang dimana tindak pidana adalah suatu penderitaan atau juga dapat kita katakan pemberian nestapa yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya yang telah melanggar hukum pidana. Selanjutnya, sebelum masuk pada pokok pembahasan, teman saya akan menjelaskan sedikit secara singkat tentang apa sih itu yang namanya macam, unsur, dan jenis tindak pidana, dan segala sesuatu apa saja yang dapat dikatakan sesuatu itu termasuk ke dalam unsur tindak pidana. Ya, di sini saya akan membahas sedikit tentang materi yang telah teman saya sebutkan di atas, bahwasanya macam-macam atau jenis kejahatan tindak pidana terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan aspeknya masing-masing, yaitu jenis-jenis tindak pidana berdasarkan KUHP, kejahatan dan pelanggaran. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan perumusnya, delik formil dan delik material. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan, delik komisionis dan delik omisionis. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya, delik umum dan delik khusus. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya, delik terjadi seketika dan delik berlangsung. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan atau dilihat dari sudut subjek hukumnya, delik komunia dan delik propria. Jenis-jenis tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan, delik biasa dan delik aduan. Berikutnya akan saya jelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana apabila dilihat pengertian perbuatan pidana menurut Muljatno, maka unsur-unsurnya ialah: 1. Perbuatan manusia. 2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum. 3. Larangan itu disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang keempat, larangan itu dilanggar oleh manusia. Selain unsur-unsur formil, terdapat unsur-unsur material. Unsur material sendiri, perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul didasarkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Selain itu, terdapat unsur-unsur objektif. Unsur objektif ialah unsur yang terdapat di luar sisi si pelaku tindak pidana. Unsur objektif itu meliputi: 1. Perbuatan atau kelakuan manusia. Yang kedua, akibat yang menjadikan syarat mutlak atau delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan tindak pidana. Yang terakhir, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selain itu, terdapat unsur subjektif. Unsur subjektif ialah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif meliputi: 1. Kesengajaan atau dolus. Pasal 281 KUHP. Pembunuhan, pasal 338 KUHP. Yang kedua, kealpaan. Hal ini terdapat seperti dalam dirampas kemerdekaan, pasal 334 KUHP. Menyebabkan mati, pasal 359 KUHP. Yang ketiga, unsur niat. Hal ini terdapat dalam percobaan, pasal 53 KUHP. Yang keempat, dengan rencana terlebih dahulu. Hal ini terdapat seperti dalam pembunuhan dengan rencana, pasal 340 KUHP. Yang terakhir, perasaan takut.
Berikutnya tentang kasus penguguran kandungan dalam KUHP. Seperti yang telah teman saya sebutkan jenis-jenis tindak pidana sebelumnya, terdapat beberapa jenis tindak pidana berdasarkan aspeknya masing-masing, tetapi di dalam video ini kami akan membahas secara detail atau merinci atau mengerucutkan kepada tindak pidana yang pertama, yaitu berdasarkan KUHP, yang dimana tentang kejahatan dan pelanggaran, yang mana kejahatan dan pelanggaran disebut dengan rechtsdelicten atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang, melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana di dalam undang-undang. Dasar pembeda itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku 2 itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku 3 mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam undang-undang. Contoh-contoh tersebut yaitu kejahatan yang terdapat pada buku 2 membahas tentang penghinaan, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, pencurian, dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran di dalam buku 3 yaitu pelanggaran jabatan, pelanggaran pelayaran, pelanggaran kesusilaan, dan pelanggaran ketertiban umum, dan lain-lain. Dan next kita akan membahas pada materi pokok yaitu kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atas dua dasar, yaitu kesalahannya dan atas dasar objeknya atau nyawa seseorang. Atas dasar kesalahannya, kejahatan terhadap nyawa dikelompokkan menjadi dua, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan yang dimuat dalam KUHP pasal 338 sampai dengan 350. Sedangkan atas dasar objeknya, kejahatan terhadap nyawa terbagi menjadi tiga, yaitu kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dan kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu atau janin. Berikut akan saya paparkan contoh kasus tersebut, yaitu tentang pembunuhan bayi yang terdapat pada pasal 341. Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal utama yang menjadi faktor penyebab seseorang membunuh bayi yang baru dilahirkannya ialah karena malu, sebab ia telah melahirkan anak di luar perkawinan yang sah. Perasaan takut atau malu yang diidap ibu selama mengandung, lama-kelamaan tumbuh menjadi suatu dorongan dalam dirinya untuk membunuh anaknya sendiri. Dorongan tersebut dalam psikologi disebut mental disorder, kekalutan mental. Mental disorder adalah terganggunya ketenangan batin dan ketenteraman hati seseorang. Mental disorder menurut Dr. Kartini Kartono ialah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli atau perangsang eksternal dan ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian, yaitu satu organ atau sistem kejiwaan. Nah, akan kami kupas atau bahas tentang unsur-unsur yang terdapat pada kasus pertama, yaitu kejahatan terhadap nyawa orang atau seorang mahasiswa yang tega dengan sadis membunuh anaknya sendiri dengan alasan karena takut ketahuan oleh orang tuanya di kelak nanti
Dan alasan kedua yaitu mungkin dia merasa malu karena anak tersebut hasil dari hubungan gelap. Di sini kami akan membahas tentang unsur-unsur formil yang terdapat di dalam kasus ini. Terlihat jelas bahwa hal yang dilakukan dalam bentuk perbuatan sesuai dengan unsur formil. Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan dalam undang-undang. Jadi perbuatan pembunuhan yang telah mahasiswa tersebut lakukan itu telah termasuk dalam unsur formil. Di dalam kasus tersebut telah diatur dalam undang-undang bahwa jelas ia melanggar aturan yang telah ditetapkan pada pasal 341 yang dimana seseorang tersebut rela membunuh bayinya sendiri. Dan dapat kita katakan sebagai unsur objektif di dalam kasus tersebut tindakan yang ia lakukan, perbuatan tersebut yaitu pembunuhan terhadap bayinya, itu termasuk dalam unsur objektif. Berbicara dengan unsur objektif, ketika ada objek pasti ada subjeknya, yaitu unsur subjektif di dalam kasus tersebut berupa kesengajaan, niat dan rencana yang telah dibuat oleh pelaku sebelum melakukan delik tersebut. Inisial pelaku TM yang berumur 17, pelajar putri di Jambi, dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan. Ternyata AY dibantu kekasihnya. Inisial pelaku TM mengaborsi janin kandungannya yang masih berusia 5 bulan. AY adalah remaja putus sekolah, sementara kekasihnya TM masih duduk di bangku SMA. Kejadian tersebut berawal saat TM datang ke rumah sakit Bayangkara dengan kondisi pendarahan. Saat diperiksa, pendarahan yang dialami TM mengarah pada efek konsumsi obat untuk menggugurkan kandungan karena curiga pasien baru menggugurkan kandungan. Pihak rumah sakit lapor ke polisi. Saat diperiksa, TM mengaku jika ia menggugurkan kandungannya dibantu kekasihnya AY. Oleh polisi, AY diminta untuk menunjukkan lokasi penguburan janin hasil aborsi. Ternyata setelah berhasil digugurkan, janin bayi tersebut dimasukkan ke dalam ransel dan dikubur di depan ruko di kawasan Jalan Raden Pamukasang, Jambi Timur. Mayat janin tersebut dikubur di kedalaman sekitar 30 cm. Usai penyelidikan, berkas sudah dilimpahkan ke bagian PPA Polresta. Sekarang sedang ditangani. TM malam ini akan dijemput dari RS Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Jambi Timur, Ibtu Hasmi saat dihubungi Jumat 28/8/2020. Mayat janin itu kemudian dibawa ke rumah salah satu warga untuk dimandikan dan dikuburkan di TPU Sunda Sariputra. Selain itu, Ibtu Hasmi mengatakan pihaknya telah mengamankan bibi dan paman dari TM. Ibu dari janin yang digugurkan disebut diduga kuat membantu keponakannya saat menggugurkan bayi yang ada di kandungannya. Berdasarkan informasi pihak rumah sakit, benar janin ini hasil operasi. Kita masih selidiki, 3 orang sedang kita periksa, termasuk kekasih dari ibu janin tersebut yang Baik, masih berbicara tentang kejahatan terhadap nyawa. Di sini kami telah memaparkan satu contoh kasus yang dimana tentang kasus pengguguran kandungan di dalam KUHP. Seperti yang telah teman saya paparkan dan menjelaskan kasus tersebut, seperti pada bunyi pasal 346, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan di dalam kasus tersebut dapat kita analisis bahwa seorang pelajar tersebut sangat dengan sengaja dan didukung oleh kerabat dan keluarga maupun pacarnya untuk membunuh kandungan yang ada di dalamnya. Dikarenakan karena di dalam contoh kasus tersebut kita bisa lihat bahwa alasannya mungkin karena malu atau suatu saat dia takut akan ketahuan oleh orang tuanya, disebabkan karena anak yang dikandungnya itu berbuah dari hasil hubungan yang gelap. Kemudian kami akan mengulas secara detail dan secara rinci
Apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam contoh kasus tersebut? Yang pertama yaitu di dalam kasus tersebut dapat kita lihat bahwa unsur objektif ada pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelajar tersebut atas bayi yang ada pada kandungannya. Bahwasanya bayi tersebut juga memiliki hak untuk hidup dengan alasan apapun. Tetapi ibu kandungnya yang mengandungnya memiliki unsur subjektif, yaitu berupa kesengajaan untuk mengaborsi bayi tersebut, sudah memiliki niat yang mendalam dan matang untuk melakukan tindakan melawan hukum tersebut, yaitu dengan membunuh atau mengaborsi kandungan yang ada di dalam perutnya. Juga dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh beberapa kerabat ataupun keluarga pelaku di dalam kasus tersebut. Sebagai unsur subjektif, perasaan takut ada dan wajar pada pelajar tersebut karena hal yang dilakukannya itu telah melanggar ketentuan yang ada pada undang-undang, yang mana kasus tersebut akan ditindaklanjuti ke pihak yang berwajib sehingga suatu saat untuk generasi muda ataupun pelajar-pelajar muda kedepannya tidak akan mengulangi kasus yang sama dan hal tersebut tidak akan terulang lagi, karena dapat kita lihat bahwa semakin tingginya angka aborsi berarti semakin tingginya angka kematian di Indonesia. Di dalam KUHP, penganiayaan terbagi menjadi 4, yaitu penganiayaan biasa pasal 351 KUHP, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, dan yang terakhir yaitu turut serta dalam perencanaan. Tetapi di dalam video ini kami akan membahas tentang penganiayaan berat dan penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa pasal 351 KUHP. Di dalam pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Contoh kasus: A menempeleng B sebanyak 3 kali di kepalanya. B merasa sakit tetapi tidak jatuh sakit dan masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, maka A berbuat penganiayaan ringan. Berbicara tentang penganiayaan berat, pada pasal 354 KUHP, penganiayaan berat dirumuskan pada pasal tersebut yang dimana barang siapa sengaja melukai berat seseorang atau orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Ketika ia menganiayai berat seseorang dan menghilangkan nyawa seseorang tersebut, hukumannya jelas akan ditambahkan karena telah merebut atau dari kejadian tersebut telah mengakibatkan nyawa seseorang. Contoh kasus tersebut adalah kronologisnya seorang petani atau korban bertengkar dengan anak pelaku mengenai masalah batas sawah, dan akhirnya anak pelaku memanggil orang tuanya atau pelaku yang langsung membacok korban berulang-ulang hingga tewas di tengah sawah. Pada saat terjadinya pembunuhan, anak pelaku hanya berdiri di pematang melihat ayahnya melakukan pembunuhan tersebut. Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya. Jadi di sini juga kita harus lihat tujuan dari perbuatan si pelaku, apakah memang si pelaku dalam membacok korban berniat untuk membunuh korban atau hanya menganiaya korban, yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan pelaku. Itulah beberapa contoh kasus yang telah kami paparkan dan beberapa penjelasan dari kami tentang materi pokok, yaitu kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh, yang dimana kami memohon maaf jika penjelasan kami kurang memuaskan. Kami harap penonton ataupun viewers siapapun itu yang melihat video ini
merasa sangat berguna telah menonton video dari kami. Sekian dari kami, dengan saya Andi Munarahman dan teman saya Roy Jovi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.